Telat bayar di Shopee selama 7 hari atau seminggu, maka DC atau tim penagihan dari Shopee Paylater atau S Pinjam akan menghubungi kontak di luar kontak darurat. Loh, kok bisa? Ya bisa banget. Karena sadar atau tidak, terkadang kita itu mengizinkan aplikasi-aplikasi untuk mengakses kontak kita. Ya walaupun tujuannya sebenarnya ya untuk mungkin fitur chat atau mungkin people may you know atau mungkin people you know atau mungkin orang-orang yang mungkin kalian tahu gitu ya. Itu kan ada tuh di sosial media kan sering dimintain untuk cek kontak, dapat kontak. Nah, saya juga coba di Shopee ternyata juga minta izin untuk cek kontak. Sebenarnya bukan untuk pay letter atau mungkin Shopee pinjamnya ya. Tapi memang untuk belanja atau mungkin memang ada fitur ya mirip-mirip sosmed Shopee video atau mungkin interaksi orang-orang yang mungkin kalian kenal dibaca dari kontaknya. Dan memang itu ya wajar-wajar aja sih. Tapi kalau sampai data itu digunakan atau dipakai untuk menghubungi orang-orang di luar kontak darurat yang teman-teman daftarkan saat pengajuan pinjaman, ya tentu saja itu sudah menyalahi aturan. Cuman memang di sini Shopee pun juga SPayLater, Pinjam pun juga tidak bilang kalau mereka eh, akan mengambil data tersebut untuk menghubungi di luar kontak darurat. Ya, kita tidak pernah apa ya, kita tahu bahwa mereka itu tahu aturan dan mereka itu tidak akan melakukan hal tersebut. Tapi terkadang namanya oknum itu juga selalu ada gitu loh. Kita tidak bisa jagain. Dan mungkin Shopee pun juga tidak bisa 100% atau memastikan bahwa tidak akan ada oknum di dalamnya. Oknum itu selalu ada. Di pemerintahan ada, di rumah sakit pun ada, dia di berbagai macam hal lah. Di sekolah pun juga ada kan pastinya. Nah, kita tidak bisa jagain hal tersebut. Nah, kalau kalian penasaran dari mana, itu adalah salah satu kemungkinan sumbernya dari sana. Ya ada oknum yang bermain, mungkin kong kali kon antara divisi A dan divisi B, kita tidak pernah tahu. Tapi apakah itu mungkin bisa jadi kalau oknum-oknum tersebut ya banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan hal tersebut. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa data kalian itu bisa tersebar nggak hanya dari aplikasi Shopee aja loh. Siapa tahu teman-teman install aplikasi yang lain atau mungkin sempat install pinjol ilegal yang mana mungkin data teman-teman itu diperjualbelikan di kalangan oknum-oknum DC, kita nggak pernah tahu. Jadi mereka dapat kontak kalian bukan dari aplikasi Shopee-nya tapi dari pihak yang lain. Nah, itu bisa jadi kemungkinannya entah akan datang yang mana. Cuman ya kita sebagai nasabah yang gagal bayar, telat bayar, sebenarnya hal ini jangan dianggap remeh. Kalian harus melaporkan ke Shopee-nya, bilang, ini kenapa ya kok DC Shopee menagih di luar kontak darurat? Padahal saya tidak pernah menyantumkan. Apakah Shopee mulai menyebarkan data? Nah, teman-teman harus agak sedikit tegas ya kepada mereka customer. Pasti customer service juga nggak mengaku karena mereka tidak merasa menyebarkan data kalian juga. Nah, setidaknya biarlah hal ini menjadi investigasi mereka dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tadi ya tidak bisa dengan seenaknya dan dengan bebas menghalalkan segala cara untuk bisa menekan kalian atau mengancam teman-teman sekalian. Ingat, Shopee PayLater Pinjam itu bukan sebuah hal yang menakutkan. Gagal bayar di sana itu bisa diselesaikan nanti-nanti selama kalian punya uang, kalian bayar. Kalau belum ada uang, udah nggak usah dijadiin beban dan jangan sampai gali lubang serta tutup lubang. Karena itu udah krusial banget. Gali lubang tutup lubang itu efeknya jangka panjang yang akan merugikan banget. Jadi saran saya udah stop mulai saat ini, teman-teman jangan sampai minjam-minjam lagi, mencari dana talangan lagi. Dan karena saya sempat mendengar juga ya, dan banyak yang cerita saya juga ada yang sampai utangnya 31 juta karena gali lubang tutup lubang. Yang ujung-ujungnya ya akhirnya galbe juga gitu loh. Kenapa nggak galbe dari awal saat utang 5 juta? Kenapa hanya untuk menutupi 5 juta ngutang lagi biar biasa jadi 8 juta, ngutang lagi jadi 10 juta. Yang ujung-ujungnya ya gali lubang tutup lubang akan membengkak utangnya. Utang lebih gede untuk menutupi utang sebelumnya. Utang lebih gede lagi untuk menutupi sebelumnya. Ya entah itu gestun pay later atau gimana kita nggak pernah tahu. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.